Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Fitri Rahmawati, mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan NIM A510209091. Nah, video ini merupakan video tugas dari mata kuliah penelitian pendidikan di mana saya akan menjelaskan salah satu model pengembangan dari R&D, yaitu flow model. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu R&D. R&D itu singkatan dari Research and Development, di mana research sendiri memiliki arti penelitian dan development itu pengembangan. Nah, penelitian ini menggabungkan dua model atau dua metode, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Secara pengertian, research and development ini proses yang digunakan untuk mengembangkan suatu produk di mana di dalam konteks pendidikan berupa media atau desain pembelajaran. Nah, jelas sekali R&D ini langsung berfokus pada masalah pendidikan. Nah, biasanya penelitian ini menguji sebuah model pembelajaran atau inovasi-inovasi baru dalam pembelajaran. Dalam R&D sendiri memiliki beberapa jenis, yaitu AD, 4D, Design Based Research, Azure, dan Plum Model. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu Plum Model. Memasuki dari pengertian Plum Model. Plum Model yaitu model pengembangan yang sangat intens dengan subjek penelitian. Diawali dengan pemahaman objek penelitian sampai pada mengetahui keterandalan produk. Semuanya tergantung kepada subjek penelitian. Nah, jelas sekali di sini tergantung pada subjek penelitian. Tapi di sisi lain, pemahaman diawali dengan objek penelitiannya. Nah, lalu apa saja langkah-langkah dari Plum Model? Ada 3 langkah besar. Yang pertama, tahap penelitian pendahuluan, tahap prototype, dan yang terakhir, tahap penilaian. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang tahap-tahap atau langkah-langkah apa saja yang ada dalam model pengembangan Plum Model. Nah, tahap yang pertama tadi kan tahap penelitian pendahuluan. Di tahap ini, peneliti melakukan analisis secara menyeluruh terhadap kebutuhan subjek penelitian, seperti karakteristik materi, karakteristik guru dan siswa, sarana dan prasarana pembelajaran, dan lain-lain. Ya, kita tahu kalau pendahuluan kita harus mencari semuanya, apa yang bisa diangkat, dan sesuatu yang kita bisa mencari langkah-langkah jitu atau langkah-langkah yang lebih efektif untuk sebuah penelitian itu. Nah, langsung saja ke tahap yang kedua, tahap prototype. Nah, ini tahap yang paling inti di mana peneliti melakukan perancangan produk yang diinginkan dengan melakukan uji validitas oleh ahli atau expert appraisal, praktisi melakukan revisi produk sesuai saran validator. Nah, di sini peneliti melakukan merancang uji produk tersebut, lalu juga mengevaluasinya. Tetap didampingi oleh ahli materi. Proses prototyping produk secara teoritis oleh Plum dan kawan-kawan dapat dilakukan dengan proses seperti berikut. Nah, ini langkah-langkah tips yang dilakukan oleh Plum. Yang pertama, self-evaluation. Seperti yang namanya, self-evaluation adalah self sendiri, evaluasi, mengevaluasi dengan sendiri. Peneliti mengevaluasi sendiri produk yang telah dirancang untuk mengetahui kemungkinan kesalahan atau kekurangan yang masih terdapat pada produk yang dikembangkan. Jadi peneliti sebelum menguji kepada ahli, menguji sendiri agar tidak terlalu banyak revisinya. Lalu expert review ialah melihat kualitas produk yang telah dirancang, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan serta tujuan pengembangan atau validitas tersebut. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh peneliti dalam uji validitas adalah sebagai berikut. Ada 3.
Langkah-langkah yang pertama meminta pendapat, saran, atau kritikan validator terhadap kelayakan produk yang telah dikembangkan. Yang kedua, peneliti menganalisis kembali catatan, saran, atau kritikan sebagai hasil validasi yang dikemukakan oleh validator. Dan yang terakhir, melakukan revisi jika diperlukan sesuai pendapat, saran, dan kritik dari validator untuk kemudian divalidasi lagi. Nah, memang banyak langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti sehingga apa yang dikembangkan menjadi hal yang sangatlah sempurna dan tidak ada kekurangan lagi. Lalu langkah yang ketiga, one to one. One to one adalah pengujian awal produk yang dikembangkan jika produk tersebut sudah dinilai valid oleh validator. Uji one to one dipercaya kepada seseorang yang dianggap mengetahui atau memahami produk yang dikembangkan dan kalau memungkinkan didampingi oleh seseorang observer. Lalu yang keempat, small group. Small group atau grup kecil adalah lanjutan dari one to one. Tahap ini merupakan tahap uji lanjutan yang dilakukan melalui sekelompok subjek. Small group ini diimplementasikan melalui penggunaan secara langsung produk yang dikembangkan oleh beberapa subjek. Jadi sebelum produk benar-benar dilakukan, ada sebuah grup kecil yang dimana grup itu sebagai tempat pengujian juga. Jadi masih bisa untuk direvisi kembali atau melakukan pengecekan ulang apakah masih ada kekurangan atau mencari celah-celah yang mungkin bisa terjadi ketika produk tersebut diujikan kepada khalayak luas. Nah, yang terakhir adalah file test, uji lapangan. Pengujian produk yang dikembangkan pada suasana nyata dan real. Objek yang dikembangkan diujikan kepada pengguna yang sesungguhnya ketika produk ini sudah selesai. Nah, di sini sudah selesai dan produk yang memang sudah diujikan kepada sasaran, bukan lagi ada revisi atau ada celah-celah yang bisa dikomentari, tapi produk sudah dipasarkan. Dan yang terakhir adalah tahap penilaian atau assessment phase, fase assessment. Di tahap uji coba produk melalui penggunaan produk pada subjek penelitian atau uji efektivitas. Praktikalitas produk yang dihasilkan. Aspek efektif yang diamati pada tahap ini dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar, motivasi belajar, atau yang lain, sesuai batasan efektivitas yang dimaksudkan. Nah, ketika produk sudah dipasarkan, sudah diuji, tetaplah untuk mencapai sebuah, produk ini bagus atau kurang, itu melalui tahap penilaian. Nah, dalam penjabaran ini, biasanya penilaian dilihat dari peningkatan hasil belajar siswa, minat belajar, motivasi belajar siswa, atau batasan efektivitas yang ditentukan sebelumnya. Nah, begitu langkah-langkah. Ya, tadi ada 3 langkah awal, pendahuluan awal, penelitian pendahuluan, lalu ada tahap prototipe, yaitu tahap intinya, dan yang terakhir adalah tahap penilaian. Apa sih perbedaan plum model dari model-model yang lain? Tadi kan ada 5, dan plum model adalah salah satunya. Nah, perbedaannya jika dipandang oleh peneliti-peneliti sebelumnya, plum model ini lebih luas dan fleksibel dibandingkan model pengembangan lain. Dikarenakan pada setiap fase kegiatan dapat disesuaikan dengan karakteristik penelitinya. Karena plum model ini tergantung dari subjek tadi ya. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Semoga video ini dapat diterima. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.